Aku sadar ada yang salah sejak kakiku menginjak teras rumah sendiri dan mendengar suara tahlil dari dalam. Bukan karena doanya, tapi karena nama yang disebut-sebut dalam bacaan itu adalah namaku sendiri. Jelas terdengar, diulang-ulang, seperti memastikan siapa yang sedang didoakan. Aku berhenti di ambang pintu. Lampu ruang tengah menyala terang. Tikar pandan digelar rapi. Gelas-gelas teh berjejer di nampan. Orang-orang duduk bersila, menunduk khusyuk. Ini rumahku. Aku hafal letak setiap perabotnya. Tapi suasananya bukan suasana menyambut orang pulang. Ini suasana melepas orang pergi. Aku melangkah masuk. Tak ada yang menoleh. Tak satu pun. Bu, panggilku. Suaraku terdengar biasa di telingaku sendiri. Tidak bergema, tidak bergetar. Ibuku duduk di barisan depan. Kerudung hitamnya menutup rambut yang dulu selalu ia sisir rapi. Bahunya turun, seperti menahan beban. Di depannya, sebuah foto berpingkai kayu disandarkan ke dinding. Aku mendekat dan dadaku mengeras. Itu fotoku. Foto lama, sebelum aku mengganti potongan rambut. Ada pita hitam di pojok bingkai. Di bawahnya tertulis namaku, lengkap dengan tanggal yang membuatku menelan ludah. Tanggal itu terasa dekat, terlalu dekat. Aku mundur setengah langkah. Mataku menyapu ruangan. Istriku berdiri di dapur, menuang air panas ke cangkir. Wajahnya pucat, matanya cekung. Aku memanggil namanya sekali, 2 kali. Ia tak menoleh. Tanganku terangkat. Refleks ingin menyentuh lengannya. Tanganku menembus. Bukan seperti menembus air, lebih seperti menembus udara dingin yang padat. Tidak ada rasa, tidak ada hambatan. Tanganku kembali ke sisi tubuhku, utuh, tapi sensasinya salah. Aku mencoba lagi, kali ini ke bahu ibuku. Sama, tidak ada sentuhan, tidak ada reaksi. Seorang tetangga bergeser duduk. Lututnya melewati pahaku begitu saja. Aku tercekat, aku menunduk, memperhatikan kakiku sendiri. Bentuknya ada, bayangannya tidak. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku berdiri di tengah ruangan yang ku kenal, di antara orang-orang yang ku kenal. Tapi aku seperti tidak ada. Doa terus berjalan, namaku terus disebut. Aku ingin berteriak menghentikan semuanya, mengatakan bahwa aku di sini, bahwa aku pulang. Tidak satu pun mendengar. Aku melangkah ke depan pintu, berharap ada angin malam yang menyentuh kulitku, memberi bukti bahwa aku masih nyata. Pintu terbuka, angin masuk, tirai bergoyang. Aku tidak merasakan apapun. Aku kembali ke tengah ruangan, menatap foto itu lagi, menatap wajahku sendiri yang dipinggai sebagai kenangan. Kalian salah, gumamku. Aku di sini. Kalimat itu terdengar lemah, bahkan bagiku sendiri. Tahlilan berlanjut. Waktu berjalan, aku berdiri, lalu duduk, lalu berdiri lagi tanpa tujuan. Tidak ada yang menyadari keberadaanku. Tidak ada yang menegurku. Tidak ada yang mengusirku. Aku sudah pulang, tapi di rumah ini aku dianggap tidak pernah kembali. Aku baru sadar waktu benar-benar bermasalah saat mendengar tetangga berkata lirih, 7 harinya malam ini. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi rasanya seperti diketukkan tepat di kepala. Aku menoleh ke arah suara itu. 2 lelaki tua duduk di dekat jendela, membicarakanku seolah aku hanya nama di daftar doa. 7 hari cepet yo, jawab yang satunya. Iya, orangnya juga gak sakit apa-apa sebelumnya. Aku berdiri di antara mereka. Jarak kami dekat, sangat dekat. Tapi aku seperti tidak ada. Aku mencoba menghitung. 7 hari. Aku memejamkan mata, memaksa ingatan bekerja. Terakhir kali aku ingat adalah pulang malam. Jalanan basah. Lampu rumah tetangga satu persatu mati. Setelah itu, kosong. Tidak ada pagi, tidak ada malam. Hanya perasaan berjalan lama tanpa tujuan.
Aku menatap kalender yang digantung di dinding. Tanggalnya maju jauh dari yang kuingat. Hari ini memang hari ke-7. Tanganku terangkat, menyentuh kertas kalender itu. Jariku menembus. Tidak ada suara sobekan, tidak ada rasa kertas. Istriku duduk di sudut ruangan, memeluk lutut. Sejak tadi, ia tidak banyak bicara. Sesekali, matanya menatap foto di bingkai, lalu cepat-cepat dialihkan. Aku mendekat, berlutut di depannya. Wajahnya tampak lebih tua. Garis lelah jelas terlihat. "Maaf," kataku. "Aku tidak tahu maaf untuk apa. Untuk pulang terlambat? Untuk membuatnya duduk di talilan ini? Untuk 7 hari yang hilang?" Ia mengusap matanya, lalu berdiri menuju dapur. Aku mengikutinya, lalu menuang air. Tangannya gemetar. Air tumpah ke lantai. Ia menatap lantai itu lama sekali, sebelum akhirnya jongkok dan mengelapnya dengan kain. "Aku ingin membantu. Tanganku ikut bergerak. Kain itu tidak bergeser." Di ruang tengah, ibuku menerima tamu yang baru datang. Ucapannya pendek-pendek, suaranya serak. Aku berdiri di belakangnya, melihat pundaknya naik turun menahan nafas. Rambutnya terlihat lebih putih dari yang kuingat. "Kalau kamu masih ada di sekitar sini, tenang saja, ibu gak apa-apa," ucapnya lirih, seperti berbicara pada udara. Dadaku terasa sesak, meski aku tidak yakin masih punya dada. Potongan ingatan lain muncul tanpa urutan. Suara hujan, jalan gelap, lampu motor redup. Ada bayangan melintas cepat. Aku berhenti mengingatnya sebelum semuanya menjadi terlalu jelas. Kepalaku terasa berat, seperti ada yang menahan ingatan itu agar tidak terbuka. Percakapan kembali terdengar tentang malam ke-7, tentang doa penutup, tentang besok pagi ziarah. Setiap kata itu terasa menjauhkan aku dari mereka. Aku berdiri di tengah rumah, mendengarkan orang-orang membicarakan hidupku seolah sudah selesai. 7 hari, bukan 1 atau 2. Cukup lama untuk membuat orang menerima kehilangan. Rasa bersalah datang pelan. Aku meninggalkan mereka tanpa pamit. Aku membuat mereka duduk di sini, menyebut namaku dengan nada pasrah. Aku ingin bilang bahwa aku tidak bermaksud menghilang, tapi kata-kata itu tidak punya tempat jatuh. Aku bukan hanya hilang 7 hari, aku sudah dilewati oleh waktu yang seharusnya masih kumiliki. Aku ingat tempat itu sekarang, dan yang membuatku takut bukan wujudnya, tapi kenyataan bahwa aku sempat menganggapnya normal. Saat pertama tiba di sana, tidak ada tanda apapun yang membuatku curiga. Tempat yang kukira dunia nyata. Tidak ada kabut tebal, tidak ada makhluk aneh, tidak ada suasana menyeramkan seperti cerita-cerita. Yang ada hanya sebuah desa yang terasa terlalu rapi dan terlalu tenang. Rumah-rumahnya berjajar seperti desa pada umumnya. Dinding kayu, atap genteng, halaman bersih tanpa rumput liar. Orang-orang lewat sambil tersenyum, menyapaku seolah sudah kenal lama. Mereka memanggilku dengan sebutan yang sopan, tapi tidak pernah menyebut namaku. Saat kutanya, mereka hanya tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. Aku berjalan menyusuri jalan tanah yang kering, padahal aku tidak ingat kapan terakhir kali hujan. Tidak ada matahari yang jelas posisinya. Terang ada, tapi tidak pernah menyilaukan. Bayangan ada, tapi pendek dan tidak berubah. Aku tidak merasa lapar, tidak juga mengantuk. Itu terasa aneh sekarang. Tapi saat itu, aku menerimanya begitu saja. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Entah bagaimana, aku tahu itu rumahku. Tidak ada yang mengantarku. Tidak ada kunci yang kubuka. Aku hanya masuk dan mulai hidup di sana. Setiap hari terasa sama, tapi aku tidak pernah menyebutnya hari. Tidak ada pagi atau malam, hanya terang yang bertahan dan gelap yang datang sebentar lalu pergi.
Orang-orang di desa itu baik, terlalu baik. Mereka tidak pernah bertanya dari mana aku datang atau kemana aku akan pergi. Jika aku duduk lama di depan rumah, mereka lewat dan mengangguk. Jika aku berdiri di persimpangan, selalu ada yang menunjukkan jalan, meski aku tidak bertanya. Yang aneh, tidak ada anak-anak di sana. Tidak ada suara tangis, tidak ada tawa. Hanya orang dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit dibaca. Aku sempat menyadarinya, tapi tidak merasa terganggu. Sampai suatu saat aku bertemu lelaki tua itu. Ia duduk di balai-balai depan rumahnya, menghadap jalan. Rambutnya putih semua, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Saat aku lewat, ia memanggilku. "Kamu kelihatan capek," katanya. Itu kalimat pertama yang terasa benar-benar ditujukan padaku. Aku duduk di depannya tanpa ragu. Kami berbincang hal ringan. Ia tidak menanyakan namaku. Aku juga tidak bertanya siapa dirinya. Percakapan mengalir, tapi anehnya, setiap kali aku mencoba mengingat sudah beberapa lama aku di desa itu, kepalaku terasa kosong. "Kamu gak ngerasa ada yang hilang?" tanyanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. "Hilang dari mana?" Ia tersenyum tipis, lalu berdiri dan masuk rumahnya tanpa menjawab. Saat itu aku masih yakin aku hidup. Aku merasa berjalan, berbicara, berpikir. Aku tidak merasa sakit, tidak merasa mati. Semua terasa masuk akal. Dunia itu tidak memaksaku percaya apapun. Justru karena itu aku lengah. Aku menganggap tempat itu dunia nyata. Dan mungkin itu kesalahan terbesarku. Sosok lelaki tua itu akhirnya bicara terus terang saat aku mulai bertanya soal pulang. Dan jawabannya bukan jawaban yang ingin ku dengar. Ia menatapku lama, seolah memastikan aku siap menerima kalimat berikutnya. Lalu berkata pelan, "Di sini ada batas, dan kamu sudah dekat dengan ujungnya." Aku duduk di balai-balai bambu depan rumahnya. Udara di desa itu tetap sama, tidak panas, tidak dingin. Tapi kata-katanya membuat tengkukku terasa dingin. Aku bertanya, apa maksudnya? Ia tidak langsung menjawab. Ia malah menyuruhku melihat ke jalan. "Perhatikan orang-orang yang lewat, lihat baik-baik," katanya. Aku menuruti. Orang-orang itu berjalan seperti biasa, menyapa, tersenyum. Tapi setelah ku perhatikan, tidak satu pun dari mereka pernah keluar desa. Jalan di ujung selalu berbelok, seolah memutar kembali ke tempat yang sama. Aku belum pernah melihat siapapun datang atau pergi. Di sini bukan tempat singgah lama. 7 hari itu waktu yang diberikan, lanjut lelaki tua itu. Aku tertawa kaku. 7 hari dari kapan? Ia menghela nafas. "Dari saat kamu seharusnya sadar." Kalimat itu menempel di kepalaku. Seharusnya sadar. Aku merasa ada sesuatu yang sengaja tidak kuingat, seperti mimpi yang sengaja dipotong sebelum selesai. Ia menjelaskan tanpa nada menggurui. Di tempat ini, katanya banyak yang datang tanpa sadar sudah meninggalkan hidupnya. Mereka merasa baik-baik saja, lalu memilih tinggal karena nyaman. Padahal ini bukan tempat semestinya. Masalahnya, kenyamanan itu adalah jebakan. Kalau sampai batas lewat dan kamu masih menganggap dirimu hidup, kamu akan dikunci, katanya. "Dikunci di mana?" tanyaku. Ia mengetuk lantai bambu dengan tongkatnya. "Di sini, tanpa jalan kembali ke Tuhan, tanpa ingatan, tanpa gelisah." Aku menelan ludah. Bayangan wajah ibuku muncul. Rumah, orang terdekatku, foto di dinding, tiba-tiba semuanya terasa jauh. Tapi justru itu yang membuatku panik. "Kalau aku mau pulang?" tanyaku cepat. Ia menatapku lagi, kali ini lebih serius. "Pulang bukan soal mau, tapi soal berani menerima." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kataku macet. Kepalaku dipenuhi pikiran tentang rumah yang kutinggalkan, tentang orang-orang yang mungkin sedang mencariku,
atau mungkin sudah berhenti berharap. Aku berjalan meninggalkan rumah lelaki tua itu dengan agak cepat. Desa yang tadi terasa ramah, kini seperti memperhatikanku. Senyum-senyum orang yang lewat terasa dipaksakan. Sapaan mereka terdengar sama, diulang-ulang seperti rekaman. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Jam tidak pernah berdetak, bayangan tidak pernah memanjang, langit tidak pernah benar-benar gelap, tidak ada tanda waktu bergerak. Takut itu datang perlahan, bukan takut pada wujud aneh, tapi takut pada kemungkinan aku akan lupa. Lupa siapa diriku, lupa kenapa aku harus pulang. Dorongan untuk kembali muncul kuat, seperti ditarik dari dalam dada. Aku tidak tahu caranya, tapi aku tahu aku tidak bisa diam. Setiap detik terasa berharga. Meski aku tidak tahu apakah detik masih ada di tempat ini. Aku kembali ke rumah kecilku dan duduk lama di dalamnya. Tanganku gemetar. Aku belum mengambil keputusan apapun. Aku hanya tahu satu hal. Jika aku terlalu lama ragu, keputusan itu akan diambilkan untukku. Dan itu bukan keputusan yang menguntungkan. Aku memilih pulang bukan karena berani, tapi karena aku tidak siap dilupakan. Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat aku berdiri di ujung desa yang selama ini tak pernah benar-benar kutemukan. Jalan tanah di depanku terlihat biasa saja, tapi ada rasa berat di kaki, seolah setiap langkah harus dibayar mahal. Aku tidak pamit pada siapapun. Lelaki tua itu tidak ada di balai-balainya. Rumah-rumah di tempat itu tertutup rapat. Desa terasa menahan nafas. Aku melangkah tanpa tahu caranya, hanya mengikuti dorongan kuat di dada yang memaksaku bergerak, bukan menuju arah tertentu, tapi menjauh dari tempat itu. Rasa pusing datang tiba-tiba, pandanganku mengabur, suara-suara bercampur jadi satu, seperti banyak orang bicara dalam satu ruangan sempit. Aku terjatuh, atau mungkin ditarik, aku tidak tahu. Yang jelas ada rasa sakit singkat, lalu dingin yang merambat cepat. Ketika aku membuka mata, dunia terasa terlalu berat. Udara menekan dada, cahaya menyilaukan. Bau yang tidak kukenal menusuk hidung. Aku terbatuk, atau setidaknya mencoba. Tidak ada suara yang keluar. Tubuhku terasa kaku, seperti lama tidak dipakai. Saat aku menggerakkan tangan, rasanya lambat, tidak sejalan dengan niatku. Aku berdiri, atau berpikir aku berdiri. Jalan yang kulihat bukan lagi jalan tanah desa itu. Ini jalan sempit di kampungku. Aku mengenalnya dari retakan aspalnya, dari pohon mangga di sudut. Tapi ada yang salah. Semua terlihat sedikit miring, sedikit kabur, seolah aku melihat dari balik kaca tebal. Aku melangkah menuju rumah. Setiap langkah terasa lebih ringan dari seharusnya, tapi juga tidak sepenuhnya bebas. Kakiku tidak benar-benar menyentuh tanah. Bayanganku samar. Aku mencoba menoleh ke kiri dan kanan. Beberapa orang lewat, tapi tidak ada yang menyadari keberadaanku. Di depan rumahku, lampu menyala terang. Suara tahlil terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tahlil ke-21. Aku masuk. Ruangan itu sama seperti yang kulihat sebelumnya. Tikar masih digelar, foto itu masih ada, namaku masih disebut. Aku berdiri di tengah ruangan, mencoba bernafas pelan, menenangkan diri. Aku sudah pulang. Setidaknya itu yang kupikir. Tapi tubuhku memberi tanda-tanda lain. Tanganku terasa dingin, tapi bukan dingin biasa, seperti tidak ada aliran darah. Dadaku tidak terasa naik turun. Aku menekan perutku sendiri. Tidak ada sensasi selain tekanan kosong. Aku berjalan ke cermin kecil di dekat lemari. Aku menatap pantulan itu dan dadaku bergetar. Wajahku pucat, terlalu pucat. Mataku cekung. Ada bagian yang tampak buram, seperti tidak selesai tergambar. Aku mundur satu langkah. Kaca itu memantulkan ruang di belakangku dengan jelas. Tapi bayanganku tertinggal setengah detik, lalu menyusul. Aku menutup mata. Aku tidak mau menyimpulkan apapun. Aku tidak mau menerima apapun. Yang penting aku sudah di sini, di rumah, di antara orang-orangku. Bahwa ada yang tidak utuh, itu urusan nanti. Bahwa tubuh ini terasa salah, itu bisa dicari penjelasannya. Aku menolak memikirkan lebih jauh. Aku berdiri di rumah sendiri. Yang ada ibuku di sana, yakin telah pulang, tanpa berani bertanya apa yang sebenarnya ikut kembali bersamaku. Aku merasa benar-benar sendirian saat ibuku berbisik agar aku tidak lagi tinggal di sekitar mereka. Ucapannya pelan, nyaris seperti doa.
seperti mengingatkan bahwa aku sudah tiada. Aku harus pulang ke tempat yang seharusnya. Tapi jelas ditujukan pada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu itu adalah aku. Malam sudah larut. Orang-orang tinggal sedikit. Tikar mulai digulung. Gelas-gelas kosong disusun. Suasana berubah dari ramai jadi hening. Malam 40 hari. Aku berdiri dekat pintu, berharap ada yang menoleh, berharap ada satu saja tanda bahwa keberadaanku masih diakui. Namun tidak ada. Ibuku duduk sendirian di ruang tengah. Foto itu sudah diturunkan dan disimpan di laci. Ia menatap lantai lama sekali, lalu berkata lagi lebih tegas, "Kalau memang masih di sini, tolong jangan ganggu. Kami sedang mau belajar ikhlas." Kata ikhlas itu jatuh seperti palu. Aku melangkah mendekat. Aku di sini, Bu. Aku di sini," kataku. Suaraku terdengar utuh di kepalaku, tapi kosong di ruangan. Aku berjongkok di depannya, mencoba menyentuh kakinya. Tanganku menembus lagi. Tidak ada reaksi, tidak ada getar. Orang terdekatku keluar dari kamar. Matanya merah, tapi wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Ia menghampiri ibu, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku berdiri di belakang mereka, seperti orang ketiga yang tidak diundang. Kita sudah lakukan semuanya. Doanya juga sudah. Kalau masih ada apa-apa, biar Tuhan yang urus. Aku ingin membantah, ingin bilang aku belum selesai. Aku masih di sini. Aku belum pergi sejauh itu. Tapi setiap kalimatku seperti memantul kembali ke dalam kepala sendiri. Malam berikutnya, tahlilan kembali digelar. Nyatos. Aku mencoba berdiri lebih dekat, mencoba fokus, mencoba mengingat caranya menjadi nyata. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku merasa semakin tipis, semakin sulit menggerakkan apapun. Doa-doa dibacakan lebih cepat, lebih mantap. Tidak ada tangis, tidak ada suara gemetar. Aku baru sadar doa itu bukan untuk memanggil, itu untuk melepas, untuk menutup. Setiap kalimat seperti mendorongku mundur selangkah. Aku mencoba bertahan dengan cara sederhana. Duduk di sudut ruang tamu, berdiri di dekat pintu kamar, mengikuti mereka ke dapur. Tapi keberadaanku tidak mengubah apapun. Bahkan bayanganku semakin jarang muncul. Ibuku mulai tidur lebih nyenyak. Orang terdekatku mulai tertawa kecil saat berbincang dengan tetangga. Rumah ini pelan-pelan kembali hidup tanpa aku, dan itu menyakitkan. Aku berdiri lama di depan cermin, mencoba melihat diriku sendiri. Pantulan itu semakin samar. Garis wajahku kabur, mataku seperti berlubang. Aku mengangkat tangan, dan pantulannya terlambat mengikuti. Saat itulah aku mengerti. Dunia ini tidak menolakku dengan cara keras, tidak mengusirku, tidak meneriakiku pergi. Mereka menolakku dengan menerima kepergianku. Rasa kehilangan itu datang utuh, bukan kehilangan rumah, bukan kehilangan tubuh, tapi kehilangan tempat untuk kembali. Aku masih ada, tapi tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi ditunggu. Ketika mereka menabur bunga di makamku sendiri, aku akhirnya mengerti bahwa pulang dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Aku berdiri di sisi makam itu, membaca namaku terukir rapi di batu nisan. Dan untuk pertama kalinya tidak ada dorongan untuk menyangkal. Pagi itu cerah, terlalu cerah untuk sebuah perpisahan. Tanah makam masih basah, warnanya lebih gelap dari tanah di sekitarnya. Ibuku berdiri paling depan, tangannya gemetar saat menabur bunga. Bibirnya bergerak pelan membaca doa. Orang terdekatku berdiri di sampingnya, memegang payung, meski matahari terik. Aku melihat wajah mereka dari jarak dekat. Tidak ada lagi panik, tidak ada kebingungan, hanya lelah yang pelan-pelan berubah jadi pasrah. Aku ingin maju, ingin berdiri di hadapan mereka dan berkata semuanya baik-baik saja. Tapi kakiku berhenti sendiri. Ada jarak yang tidak bisa kulewati, bukan karena takut, tapi karena aku tahu aku tidak seharusnya ada di sana. Ketika bunga ditaburkan terakhir kali, sesuatu di dalam diriku runtuh. Bukan sedih yang meledak-ledak, lebih seperti pengakuan yang selama ini kutunda. Ingatan itu akhirnya lengkap. Hujan, jalan licin, rem, benturan. Tubuhku tergeletak, sementara aku merasa bangun di tempat lain. Semua potongan itu menyatu tanpa celah. Aku sudah mati. Kesadaran itu tidak datang seperti petir, tidak mengejutkan, justru tenang. Sosok laki-laki tua itu ternyata amalanku tentang
menyantuni anak yatim setiap bulan. Aku memiliki beberapa anak yatim di sana, mengingatkanku, menyadarkanku bahwa aku telah kembali. Kesadaran itu seperti duduk setelah berdiri terlalu lama. Aku mengerti kenapa aku tidak bisa disentuh, kenapa doa-doa itu mendorongku menjauh, kenapa waktu di dunia lain terasa berhenti. Aku menatap ibu dan orang terdekatku untuk terakhir kalinya. Aku ingin meminta maaf. Tapi kata-kata itu tidak perlu lagi. Mereka sudah melewatiku, dan anehnya, itu yang membuatku lega. Aku melangkah mundur dari makam. Setiap langkah membuat dunia terasa semakin ringan. Aku tidak menghilang, aku hanya tidak lagi mencoba masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa tenang untuk meninggalkan semua. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, anggap saja sebagai dongeng. Semoga terhibur. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.